Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1071 Lenyap. Nergal Bai tak mau membiarkan Dimas Wu bernafas karena pedangnya pasti akan merenggut nyawa Dimas Wu. Kerumunan di sekitar penonton melihat pedang Nergal Bai mengenai alis Dimas Wu sekali yagi, dan hati semua orang terangkat, dan nafas semua orang tiba-tiba tertahan. Semuanya sangat gugup. Di saat putus asa, sosok Dimas Wu tiba-tiba mundur. Di saat yang sama, lengannya tiba-tiba bergoyang. Gerakan mengayunkannya tampak sangat lambat, namun nyatanya kecepatannya begitu cepat sehingga orang bisa menangkapnya. Sampai batasnya. Selanjutnya, semua orang hanya mendengar dentuman keras. Telapak tangan Dimas Wu tiba-tiba didorong ke depan, dan di telapak tangannya, pola dewa hitam tiba-tiba muncul, dan pola dewa bermekaran dengan sinar dewa, mengatur langit dan bumi melawan kegelapan dan tak bernyawa. Boom! Detik berikutnya, ledakan hebat tiba-tiba terjadi di medan perang yang redup. Di pusat ledakan, kekuatan kepunahan yang sangat kuat tersapu. Kekuatan ini membuat bagian langit dan bumi ini benar-benar runtuh. Dalam sekejap, sepertinya tidak ada yang lenyap, hanya menyisakan kabut kekacauan yang tak berujung yang muncul, menutupi segalanya. Penglihatan setiap orang juga menjadi sangat kabur, semua yang mereka lihat, semuanya diselimuti kabut. Kerumunan itu langsung panik, dan mereka berbisik, "Ada apa? Kamu lihat apa yang baru saja terjadi?" "Tidak, penglihatanku terlalu redup sekarang, aku hanya mendengar suara keras, dan kemudian itu seperti ledakan, aku tidak bisa melihat apa-apa." Sepertinya aku melihat Dimas Wu bergerak. Dia menamparnya di menit terakhir. Ya, aku juga melihatnya, dan tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Pedang Nergal Bai terlalu kuat. Bahkan jika Dimas Wu menamparnya di saat kritis, seharusnya itu tidak bisa menahan pedang Nergal Bai. Lelia, pedang Nergal Bai terlalu kuat. Dimas Wu tidak bisa menanganinya dengan tangan kosong. Sudah berakhir, semua orang sudah berakhir sekarang. Semua orang sangat cemas, mereka berharap besar pada Dimas Wu, namun setelah Nergal Bai mewarnai darahnya dengan pedang kumpulan darah. Daya ledak pedang kumpulan darah benar-benar dahsyat. Semua orang diikat oleh kekuatan gaib dan aneh sebelumnya. Bahkan Dimas Wu pun tidak bisa bergerak. Dimas Wu melepaskan penjahat di saat-saat terakhir dan kabur. Kini, Nergal Bai memanfaatkan keadaan tersebut. Menyerang, dan kekuatan pedang kumpulan darah sekali yagi dibawa ke batasnya. Bagaimana kekuatan telapak tangan Dimas Wu bisa dijangkau? Semua orang hanya merasa Dimas Wu pasti akan kalah. Oleh karena itu, penantian menjadi sangat lama dan sangat menderita. Kabut yang kacau bertahan untuk waktu yang lama, dan hati semua orang tegang untuk waktu yang lama, dan semua orang menunggu hasil yang membuat mereka takut. Ekspresi Sylvia Bai sangat tegang, mereka menahan nafas dan diam, mata mereka semakin tidak berkedip, menatap kabut yang kacau, berharap melihat Dimas Wu muncul dengan selamat. Seluruh adegan itu menjadi keheningan yang aneh. Keheningan ini sepertinya berlangsung sangat lama sekali. Tepat di bawah mata orang-orang yang gugup karena cemas. Dalam kabut kacau yang tak terbatas, guntur emas tiba-tiba mengalir keluar. Gemuruh. Kekuatan guntur keluar melalui kehampaan yang redup ini, bersinar di langit, dan membuat nyeri hati para penonton. Semua orang melihat sosok yang tiba-tiba menerobos kekacauan. Dimas Wu bergegas keluar dari kabut yang semrawut, namun kondisinya tidak begitu baik. Lah berlumuran darah, sosoknya tampak sedikit terhuyung-huyung, dan pakaiannya compang-camping. Tampak jelas ia baru saja mengalami luka serius. Sekarang, namun, tatapan mata Dimas Wu masih sangat tajam. Saat ia keluar dari kekacauan di pundaknya, ada aura mengerikan yang tak tertandingi mengalir bergolak di tubuhnya. Aura itu kuat dan sangat menekan. Dimas Wu belum mati, dia belum mati.
Melihat Dimas Wu yang berlari keluar hidup-hidup, penonton pun langsung heboh. Semua orang berteriak kaget, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Pada saat ini, sosok berwarna merah darah juga perlahan muncul dari kabut yang kacau. Nergal Bai memegang sebuah pedang kumpulan darah, mengeluarkan aura pembunuh, seperti darah setan, matanya merah. Menatap Dimas Wu dengan keras kepala, dia berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar ditakdirkan." Saat dia berkata, Nergal Bai tiba-tiba memasang tatapan kejam di matanya, dan melanjutkan, "Namun, ini tidak mengubah apapun." Setelah itu, Nergal Bai langsung bergerak menuju Dimas Wu. Langkahnya sepertinya tidak bergerak, yaitu seluruh orang itu mendekati Dimas Wu. Gerakannya sangat lamban, tapi saat dia mendekat, niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kental. Dimas Wu memandang Nergal Bai yang semakin mendekat, lalu berkata pelan, di ujung panahnya, pedang kumpulan darah yang kamu banggakan itu sudah patah. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan?" Mendengar hal itu, pupil Nergal Bai tiba-tiba menyusut, tiba-tiba ia menghentikan sosok yang bergerak maju, dan melirik pedang kumpulan darah di tangannya. Tiba-tiba ia menemukan bilah tajam dari pedang kumpulan darah ada celah yang besar. Celah ini menembus mata Nergal Bai dan membuat jengkel hatinya. Matanya membelalak dan dia berteriak dengan keras, "Sombong sekali kamu, jika bukan karena aura itu di tubuhmu, kamu sudah mati di bawah pedangku sekarang." Setelah itu, Nergal Bai tiba-tiba mempercepat, bergegas menuju Dimas Wu. Dimas Wu kini menjadi kaisar mayat. Lah tentu mengandalkan aura mayat untuk memiliki kekuatan tersebut. Kemampuannya bertempur dengan tangan kosong melawan Nergal Bai memegang pedang kumpulan darah membuktikan kekuatannya. Lah adalah yang tertinggi dan tak terkalahkan. Namun rasa percaya diri Nergal Bai tidak berkurang, dan aura pembunuhnya menjadi semakin serius. Dalam sekejap mata, ia bergegas menuju tubuh Dimas Wu. Lalu, tanpa ragu ia mengangkat pedangnya dan menyerang Dimas Wu. Saat Dimas Wu melihat hal tersebut, tiba-tiba matanya menjadi basah. Tanpa dipikir-pikir, ia langsung meregangkan sosoknya dan dengan cepat merespon serangan Nergal Bai. Bang bang bang. Dalam sekejap, Nergal Bai dan Dimas Wu kembali bertarung sengit. Pedang Nergal Bai seperti naga, momentumnya seperti pelangi, dia mengayunkan pedangnya setiap saat. Itu sudah cukup untuk menusuk Gao Tian dan menembus Zhou Yu, namun, sekuat apapun pedangnya, dia tidak selalu bisa menembus pertahanan di antara tinju Dimas Wu dan tidak bisa mendekati tubuh Dimas Wu. Ini membuat mata Nergal Bai semakin gelap dan dingin, dan aura pembunuhnya menjadi lebih serius. Serangannya dipercepat, dan pedangnya sangat ganas dan kejam, dia hampir menggunakan semua yang terbaik untuk membunuhnya. Namun, Dimas Wu tidak begitu mudah untuk dibunuh. Kemenangan atau kekalahan ditunda, tetapi pertempuran menjadi semakin sengit. Nergal Bai semakin ganas, dia tak tahan lagi. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin, dan dia naik ke langit. Ketika dia mencapai langit, dia memegang pedang di kedua tangannya, menebas ke arah Dimas Wu. Pedang kumpulan darah, seolah membelah langit. Tiba-tiba, udara yang tajam menembus dunia, seolah membelah dunia menjadi dua. Dimas Wu pasti merasakan tekanan pedang Nergal Bai, warna hitam dan hijau tiba-tiba muncul di matanya. Warna hitam dan hijau berkedip-kedip di mata Dimas Wu, membuat seluruh dirinya terpana dalam dan aneh, tetapi pada saat yang sama, aura di tubuhnya tiba-tiba pecah pada saat ini, dan itu sangat kuat. Dimas Wu saat ini masih terlihat seperti Dimas Wu, tapi itu membuat orang merasa sangat aneh, seolah dia tiba-tiba berubah. Buka. Detik berikutnya, Dimas Wu melambaikan tangannya dan mengucapkan sepatah kata dengan acuh tak acuh. Suaranya sepertinya memiliki kekuatan magis, sepatah kata pun jatuh, waktu surga dan bumi seolah berhenti tiba-tiba. Bahkan cahaya pedang penghancur Nergal Bai yang menembus langit, berhenti tiba-tiba pada saat ini. Waktu tampaknya benar-benar diam dan tidak bergerak karena kata-kata Dimas Wu.
Semuanya dibekukan, dan semua orang dibekukan. Hanya Dimas Wu, yang berkeliaran di luar ruang yang tenang, melangkah keluar perlahan dan berjalan perlahan menuju Nergal Bai. Setelah 2 langkah, seluruh sosoknya tampak langsung berubah menjadi hantu, dan tiba-tiba melintas, hanya menyisakan bayangan di kehampaan. Tiba-tiba, sosok Dimas Wu yang seperti kilat itu tiba-tiba melontarkan sebuah pukulan. Pukulan ini, bagai segel keabadian, mendominasi segalanya, penuh dengan hawa luhur kaisar, dan memancarkan kekuatan tertinggi, langit dan bumi. Semuanya terkonsentrasi di dalamnya. Pukulan yang luar biasa, cukup untuk menghancurkan dunia. Nergal Bai yang semula membeku merasakan kekuatan agung dari hantaman dahsyat ini, tak bisa menahan diri untuk tidak tiba-tiba bangun. Begitu berpaling kepada Tuhan, ia langsung mengangkat pedang kumpulan darah dan menebas Dimas Wu. Baang! Pedang menebas, cahaya pedang menembus udara, cahaya pedang berwarna merah darah menembus ruang yang diam, dan dengan cepat menghancurkan pukulan terkuat Dimas Wu. Baang! 2 serangan kuat bertabrakan di kehampaan, menyebabkan suara keras. Mendadak, sebuah kekuatan ledakan melonjak dari persimpangan 2 serangan, menyapu langit, dan segala sesuatu di sekitarnya dihantam, seolah-olah semuanya berubah menjadi debu. Pohon, gunung, dan bebatuan semuanya hancur. Kerumunan penonton di kejauhan, bahkan dengan perlindungan raksasa hijau, masih terguncang, dan dada mereka seolah tertekan, membuat mereka sangat tidak nyaman. Serangan kuat dari 2 orang yang tak terkalahkan benar-benar membuat langit dan bumi tertekan. Setelah gelombang kuat, serangan mereka meledak dan runtuh pada saat bersamaan dan menghilang. Kali ini seimbang. Aku yang terkuat. Dimas Wu tidak menyia-nyiakan sedetik pun. Begitu serangan sebelumnya gagal, dia berteriak dingin dan membuat serangan Iyagi. Tinjunya seperti palu raksasa. Pada saat ini, mata Dimas Wu benar-benar dipenuhi dengan warna hitam dan hijau, dan dia bahkan tidak bisa melihat mata putihnya. Penampilannya menjadi sangat menakutkan, matanya agak canggung, dan dia seperti dewa dan iblis. Dia berdiri di kehampaan, seperti penguasa tertinggi, pukulannya mengeluarkan bayangan tinju hitam yang tebal, membawa energi abadi dari semua iblis, terbungkus dalam kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menyerang Nergal Bai. Mata Nergal Bai tiba-tiba berubah. Pukulan yang diledakkan Dimas Wu terlalu kuat. Nergal Bai hanya merasakan kekuatan yang sangat berat, yang langsung mengguncang jantungnya, berubah menjadi lautan badai, menjadi semakin kuat. La tak berani ragu, meremas pedang darah di tangannya, dan tiba-tiba berteriak, arogansi sekejap seketika melejit, kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi langit berlumuran darah, dan napasnya melonjak. Namun, bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan oleh pukulan Dimas Wu langsung menembus langit. Pada saat ini, semua yang ada di tubuh Nergal Bai sepertinya terbelenggu, ruang dan waktu tiba-tiba berhenti, dan pedang di tangannya tidak bisa terangkat tanpa diduga. Ya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa Iyagi mengangkat pedangnya. Ketidakberdayaan semacam ini membuat hati Nergal Bai berdebar-debar, dan matanya juga menunjukkan keterkejutan. Dia benar-benar membeku, ini pertama kalinya dia merasakan nafas kematian yang dalam setelah sekian lama bersaing dengan Dimas Wu. Terlebih lagi, nafas ini jernih dan dalam. Itu tampak seperti tangan dewa kematian, sudah mencubit lehernya, membuatnya merasa sangat putus asa. Terimalah ajalmu. Tepat ketika Nergal Bai merasa lemah dan putus asa, Dimas Wu tiba-tiba meraung, tinjunya tiba-tiba meningkat, dan untuk sementara, bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sprint itu seperti monster gila, semuanya dengan keras. Guncangan menghantam Nergal Bai. Saking cemasnya Nergal Bai hingga keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, ia tidak bisa bergerak. Melihat bayangan langit hanya berjarak beberapa meter darinya, kengerian di mata Nergal Bai meningkat tajam, dan jantungnya hampir meledak. Detik berikutnya, bayangan tinju ganas yang tak terhitung jumlahnya semua membombardir tubuh Nergal Bai, dan tinju tak berujung bergetar dengan liar.
Seperti gelombang tak berujung, ia tidak akan pernah mati. Kekuatan iblis tertinggi yang terkandung di dalam kepalanya bahkan lebih mampu menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Termasuk Nergal Bai. Seluruh tubuh Nergal Bai ditelan oleh tinju, dan kemudian, dirinya yang asli, berubah menjadi pecahan tak berujung, dan akhirnya tenggelam di dalam serangan Dimas Wu. Semuanya lenyap, tak tersisa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.